Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Jabar pemirsa dan masih dengan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yaitu Dr. Arief Sumaryono dari Flex Free Klinik Bandung, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita pagi hari ini, waspada nyeri sendi lutut. Tadi kita sudah membahas ya dokter ya terkait faktor penyebab, resiko, kemudian penyebab dan gejalanya. Di segmen ketiga ini mungkin kita akan bahas terkait dengan pencegahan dulu deh. Ya. Pencegahan gitu ya, sebelum kita ke penanganan, apa sih yang perlu dihindari begitu ya oleh seseorang agar tidak mengalami nyeri sendi lutut. Ya. Jadi pencegahannya terutama yang pertama, kita harus jangan membebani sendi lutut berlebihan. Jadi satu, berat badan harus ideal ya. Karena berat badan berlebih itu akan menaruh beban pada sendi lutut berlebihan. Akibatnya sendi lutut akan lebih cepat aus ya. Yang kedua juga olahraganya juga harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan terlalu diforsir, dipaksakan kayak ngelihat orang, tuh kayaknya bisa, saya juga harus bisa. Iya. Jangan gitu ya dokter ya? Jangan gitu ya. Jadi kemudian juga misalnya kita udah usia 50 ke atas, 60 ke atas ya jangan badminton, jangan basket. Ya. Yang melompat-lompat gitu kali dokter ya? Karena kan biar bagaimana dengan bertambahnya usia, sendi kita juga mengalami proses degeneratif atau penuaan, kan tidak bisa dihindari. Jadi kita sendiri yang harus kira-kira. Ya kalau sudah umur 50, 60 ya jangan olahraga yang banyak membebani sendi. Ya, kemudian yang ketiga juga kita harus lakukan peregangan pada saat kita sebelum olahraga dan sesudah olahraga. Ya karena dengan peregangan yang baik, otot-ototnya lentur, sendi kita juga akan lebih terjaga. Ya, jadi pencegahannya itu. Untuk peregangan, dokter, apakah memang hanya ketika akan berolahraga atau sesudah berolahraga, atau mungkin setiap momen tertentu kita bisa melakukan peregangan? Bisa. Jadi bagusnya sih setiap hari kita lakukan peregangan pagi bangun tidur, misalnya setelah pulang kerja kita lakukan peregangan. Benar. Jadi memang bangun tidur itu juga kan pasti kan kaku tadi ya dokter ya. Maka kita bisa melakukan peregangan sebelum akhirnya kita mulai beraktivitas. Tapi kalau ngomong terkait gerakan olahraga nih dokter, gerakan olahraga ini yang memang bisa berpotensi memicu nyeri sendi lutut apa nih dokter? Ya, jadi kalau gerakan olahraga terutama yang membutuhkan reaksi cepat dan memutar sendi lutut ya, seperti misalnya basket, kemudian futsal, ya sepak bola itu kan kita harus membutuhkan reaksi yang cepat untuk berpindah posisi, di mana lutut kita juga akan berpindah secara cepat, nah itu harus hati-hati. Ya, jadi olahraga sebetulnya yang paling aman, paling murah, paling sederhana jalan kaki. Jalan kaki, tapi juga itu juga jangan terlalu... Jalan kaki jangan nanjak ke datar. Ya artinya gini, diri kita masing-masing yang bisa mengedeteksi, mengenali gitu ya. Kalau memang sudah terasa kayaknya sudah terlalu diforsir, lebih baik stop terlebih dahulu gitu ya, dokter ya. Nah, kemudian penanganan di rumah kalau misalnya sudah terjadi nyeri, kita harus lakukan pertama istirahatkan, jangan dipakai dulu 3 hari lututnya. Kemudian kita bisa kompres dengan es 5 menit sehari 4 kali. Kemudian yang ketiga kita juga bisa pakai knee support ya. Knee support pembalut boleh juga sampai 3 hari. Kalau tidak ada perubahan kita harus segera ke dokter. Ya, jadi itu untuk penanganan di rumah kalau kita lagi sakit. Pertolongan pertama lah ya kalau merasa nyeri pada sendi lututnya. Kalau itu kan tadi dari segi aktivitas ya penanganannya. Kalau dari makanan mungkin dokter, apakah memang ada bahan-bahan makanan tertentu yang bisa mengurangi? Jadi kalau untuk otot tulang sendi itu berbeda dengan penyakit dalam. Otot tulang sendi fungsinya adalah sebagai alat gerak. Jadi hubungannya dengan aktivitas kita. Nggak ada hubungannya dengan makanan. Tapi kalau penyakit dalam, misalnya lambung, jantung, dan sebagainya, itu berhubungan dengan makanan sebagian besar penyakit kan. Misalnya kita makan banyak cabai, pedas, ya mahnya sakit. Kita banyak makan lemak, kolesterolnya tinggi. Jadi kalau penyakit otot, tulang sendi, itu hubungannya dengan gerak, dengan aktivitas sehari-hari. Jadi tidak ada hubungannya dengan makanan. Kecuali kalau memang ada asam urat yang tinggi. Jadi hanya ada satu penyakit yang sudah jelas hubungannya dengan makanan, yaitu kalau kita sakit sendinya karena asam urat. Asam uratnya tinggi, nah itu berhubungan dengan makanan. Itu faktor resiko juga masuknya ya dokter ya, yang bisa memperparah. Nah dokter, terkait penanganan, ini kan kadang ada saja masyarakat yang merasa, aduh saya nyeri pada sendi itu dipijit. Nah gitu ya, nah terapi pijit seperti itu apakah memang boleh dan aman dokter? Iya, jadi kalau misalnya sakit di daerah sendi jangan sekali-kali dipijit ya. Tapi kalau dipijitnya ototnya nggak masalah. Tapi kalau sendinya jangan sekali-sekali dipijit ya. Jadi
apalagi sekarang ini ya maaf saja lagi viral kan yang dibatek-batek sampai bunyi krak. Oh iya. Ya itu menurut saya sih sangat beresiko ya untuk sendi. Jadi harus berhati-hati. Kalau sakit di daerah sendi jangan dipijit. Ya, sendi itu adalah hubungan antara tulang dengan tulang di lutut, misalnya di siku, di bahu, jangan dipijit di daerah situ. Ya kalau ototnya saja sih mungkin oke. Kadang-kadang apalagi dipijit dengan menggunakan alat itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi jangan dipijit. Ya, sebaiknya jangan dipijit. Dan itu banyak kasus-kasus dipijit malah semakin rusak sendinya. Oke, jadi kalau hanya pegal di otot, itu mungkin bisa salah satu terapinya dipijit. Tapi kalau nyeri pada bagian persendian tadi, gitu ya, itu tidak disarankan untuk dipijit, begitu ya. Lalu apa biasanya dokter terapi yang akan diterapkan kepada pasien nyeri sendi lutut dari pihak dokter? Jadi kalau kita spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, kita memberikan terapinya bisa menggunakan fisioterapi, ya menggunakan alat-alat, kemudian kita dengan latihan, ya namanya therapeutic exercise, jadi latihan yang khusus tiap pasien berbeda itu untuk penyembuhan. Yang ketiga kita bisa berikan obat juga, ya obat ini bisa dioles, diminum ataupun diinjeksi di dalam sendinya. Ya kemudian yang keempat kita juga bisa memberikan terapi namanya ortotik prostetik, yaitu alat bantu. Ya, apakah alat bantu berjalan ataukah alat bantu penopang sendi. Ya, jadi itu yang kita bisa berikan. Yang kelima adalah edukasi kepada pasien. Saya boleh olahraga apa? Ini lutut saya udah sakit, usia saya segini, saya masih boleh badminton, saya masih boleh golf, enggak? Nah, itu nanti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang menganalisa. Jadi kita berikan bisa 5 nih. Ya, kalau kita di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi, senjatanya ada banyak. Kalau dokter lain, spesialis lain, senjatanya cuma 2. Kalau nggak pisau, obat. Kita nggak pakai pisau. Tapi kita punya exercise, latihan, kita punya edukasi, kita punya modalitas fisik dengan alat, kita punya obat juga, ya kita juga punya alat bantu. Itu dia ya, terapi yang memang dianjurkan begitu ya. Nah, kalau begitu, misalnya dokter, ada pemirsa iNews Bandung yang memang, aduh saya merasa nyeri nih gitu ya, ada gejala-gejala tadi sudah disebutkan oleh dokter. Nah, kalau ingin bisa berkonsultasi langsung dengan dokter atau bisa datang ke klinik dokter, itu di mana ya alamatnya dokter? Iya, jadi alamatnya ada di Jalan Terusan Pasir Koja, namanya Flex Free Clinic. Ya, cuman nomornya saya lupa itu. Tapi itu bisa langsung datang atau harus bisa langsung datang dulu, bisa langsung datang ya? Jadi klinik kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Oke, nah ini untuk nomor telepon pemirsa bisa lihat langsung ya, catat nih ya. Di layar kaca Anda juga ada alamat tadi ya. Untuk bisa nantinya misalkan merasa, aduh saya kayaknya ada gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter tadi gitu ya. Itu akan lebih baik langsung berkonsultasi karena semakin dini itu juga bisa semakin diketahui gitu ya, semakin baik dan proses penyembuhannya atau pengobatannya juga bisa lebih cepat mungkin begitu dokter ya. Oke. Nah dokter mungkin terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa apa nih terkait dengan mewaspadai nyeri sendi lutut? Ya, jadi tentunya kita harus menyayangi lutut kita karena lutut kita ini menurut saya adalah jantung kedua dari manusia. Ya, karena kalau kita tidak bisa berjalan itu sangat-sangat manusia itu kan harus bergerak, harus dinamis, harus jalan. Kalau kita tidak bisa berjalan itu sangat-sangat mengganggu aktivitas sekali. Jadi sayangilah sendi lutut kita dengan cara yang tadi saya sudah sampaikan adalah ya kenalilah gejala awal, ya periksakan secara dini, kemudian juga haruslah olahraga yang sesuai. Dan yang berikutnya jangan membebani sendi lutut berlebihan dalam aktivitas sehari-hari. Ya, mungkin seperti itu. Oke, artinya intinya pencegahan lebih baik lah ya, menjaga lebih baik karena lutut ini kalau kata dokter Arief tadi adalah jantung kedua ya. Kalau misalkan lutut kita sakit, aduh nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa bekerja, mau ambil makanannya mungkin susah ya dokter Arief ya. Oke, dokter Arief terima kasih sekali atas edukasinya pagi hari ini di iNews Jabar dan ini tentunya wawasan baru untuk saya pribadi dan tentunya juga mungkin bagi pemirsa iNews Jabar pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Arief Sumaryono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Flex Free Clinic Bandung.
Sehat selalu, Dr. Arif. Terima ya, kasih. sukses. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita semua juga pemirsa iNews Jabar juga khususnya bisa selalu diberikan kesehatan dan menjaga jantung kedua kita, yaitu lutut. Baik. Terima kasih sekali lagi, Terima dokter, kasih. dan selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, tadi perbincangan kami terkait dengan waspada nyeri sendi lutut pada kesempatan pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Agung Karsana pamit. Terima kasih, sampai jumpa.